Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Per- eh, Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan evolusi perkembangan arsitektur komputer. Oke, sebelum kita mulai, kita perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Wahyu Aprianika, NIM saya 2111389, dan saya 21IF01 dari program studi S1 Informatika. Oke, yang pertama itu pengertian komputer. Komputer adalah sebuah perangkat keras berfungsi untuk mengolah data sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan. Komputer berasal dari bahasa Latin, yaitu compute, yang memiliki arti menghitung. Oleh karena itu, komputer lebih dominan digunakan sebagai alat untuk menghitung sesuai dengan rumus yang sudah ditentukan. Lantas, bagaimana sejarah perkembangan komputer dari generasi ke generasi? Yaitu dimulai dari komputer generasi pertama. Komputer generasi pertama yaitu Electronic Numerical Integrator and Calculator atau ENIAC, merupakan generasi pertama komputer digital elektronik yang digunakan untuk kebutuhan umum. ENIAC dirancang pada tahun 1942 dan mulai dibuat pada tahun 1943 oleh Dr. John W. Walkley and John Presper Eckert di Moore School of Electrical Engineering, University of Pennsylvania, dan baru selesai pada tahun 1946. ENIAC berukuran sangat besar. Untuk penempatan yang membutuhkan ruang sebesar 500 meter persegi. ENIAC menggunakan 18.000 tabung hampa udara, 75.000 relay and saklar, 10.000 kapasitor, dan 70.000 resistor. Ketika dioperasikan, ENIAC membutuhkan daya listrik sebesar 140 kW dengan berat lebih dari 30 ton dan menempati ruangan 167 meter persegi. Ciri-ciri komputer pada generasi pertama, yaitu yang pertama adalah memiliki perangkat keras yang berukuran besar. Yang kedua, desain interior sistem operasi dibuat secara spesifik. Yang ketiga, program hanya bisa dibuat menggunakan bahasa mesin. Yang keempat, membutuhkan daya listrik yang besar. Dan yang kelima, kapasitas penyimpanan kecil. Selanjutnya, komputer generasi kedua. Komputer generasi kedua mulai diciptakan pada tahun 1959. Komponen dasar untuk komputer generasi kedua adalah teknologi transistor. Transistor dinilai jauh lebih efisien apabila dibandingkan dengan tabung vakum pada komputer generasi pertama. Ukuran transistor lebih kecil dan daya listrik yang digunakan jauh lebih kecil untuk mengoperasikannya. Selain itu, biaya pembuatan yang harus dikeluarkan juga jauh lebih terjangkau. Bahasa pemrograman yang digunakan diganti menggunakan bahasa assembly dan bahasa simbolik. Bahasa assembly adalah bahasa pemrograman tingkat rendah yang berkecepatan tinggi. Mesin pertama yang menggunakan transistor adalah superkomputer. Superkomputer kemudian juga diciptakan oleh IBM dengan nama Sprayrain and Stretch. IBM merupakan International Business Machine Corporation, adalah perusahaan Amerika Serikat memproduksi dan menjual perangkat keras dan lunak untuk komputer. Ciri-ciri komputer generasi kedua. Yang pertama, komponen dasar menggunakan transistor. Yang kedua, daya dan ukuran yang digunakan lebih kecil. Dan yang ketiga, mampu memproses secara real time dan real sharing. Dan keempat, kinerja lebih cepat. Komputer generasi ketiga. Komputer generasi ketiga dimulai pada tahun 1964. Terobosan teknologi baru itu yang menggunakan Integrated Circuit atau IC. IC merupakan terobosan baru pada arsitektur komputer generasi ketiga. Meskipun sudah menggunakan IC, transistor masih tetap digunakan, tetapi dengan ukuran lebih kecil. Beberapa transistor berukuran kecil itu akan dimasukkan ke dalam IC
bersamaan dengan resistor dan kapasitor. Komputer generasi ketiga ini merupakan komputer pertama yang dapat berinteraksi dengan keyboard dan monitor. Ciri-ciri komputer generasi ketiga. Yang pertama, konsumsi daya listrik jauh lebih hemat. Yang kedua, software lebih meningkat. Dan ketiga, harga semakin terjangkau. Yang keempat, kapasitas penyimpanan jauh lebih besar. Dan kelima, penggunaan IC yang meningkatkan efisiensi kinerja pada komputer. Dan keenam, multiprocessing. Selanjutnya, komputer generasi keempat. Komputer generasi keempat juga disebut sebagai komputer mikroprosesor. Pada masa ini, IC yang dikembangkan untuk komputer adalah Large Scale Integration atau LSI, Very Large Scale Integration atau VLSI, dan Ultra Large Scale Integration atau ULSI. Komputer pada generasi keempat menggunakan komponen dasar mikroprosesor atau chip mikroprosesor yang mengandung ribuan transistor dan beberapa macam elemen sirkuit saling terhubung saat itu. Mikroprosesor telah diproduksi dan kemudian diprogram untuk memenuhi seluruh kebutuhan termasuk kebutuhan rumah tangga seperti microwave, oven, televisi, dan mobil elektronik. Perangkat lunak yang sangat populer pada saat itu adalah program word processing dan spreadsheet. Ciri-ciri komputer generasi keempat. Yang pertama menggunakan LSI, yang kedua menggunakan mikroprosesor, yang ketiga komputer yang lebih compact dan portable, dan yang keempat sudah memakai semikonduktor dan mikroprosesor seperti chip untuk memorinya. Komputer generasi kelima. Komputer generasi kelima sudah mengalami perkembangan teknologi yang jauh lebih pesat. Komputer pada generasi kelima telah menggunakan mikroprosesor berteknologi ULSI. Salah satu karakteristik dari komputer generasi kelima adalah Artificial Intelligence atau AI, atau kecerdasan buatan. AI dibuat sebagai kemampuan sistem untuk menafsirkan data eksternal dengan benar. Umumnya, sistem seperti ini dianggap sama dengan komputer. Kecerdasan yang diciptakan dimasukkan ke dalam sebuah mesin komputer supaya bisa melakukan pekerjaan layaknya seperti manusia. Ciri-ciri komputer generasi kelima. Yang pertama menggunakan komponen dasar menggunakan ULSI. Yang kedua mengembangkan artificial intelligence atau AI atau kecerdasan buatan. Dan yang ketiga, komputer memiliki kemampuan mendengar, berbicara, dan melihat. Dan yang keempat, proses informasi atau data semakin cepat. Oke, berikut sudah sampai di akhir dari presentasi saya. Apabila ada kata atau penyampaian yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.